Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Fajinada Sumarna dengan NIM 25091116111 dari kelas C angkatan 25. Jadi kali ini saya bakal membawakan presentasi tentang pengembangan sistem rekomendasi musik jokes untuk meningkatkan retensi pengguna melalui personalisasi berbasis hybrid filtering gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, itu ada industri musik digital di Indonesia. Jadi era di sini kita bakal membahas tentang era transformasi digital. Jadi pertama itu platform musik streaming telah mengubah cara masyarakat mengakses dan menikmati musik. Teknologi internet memungkinkan jutaan lagu diakses dengan mudah teman-teman, menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi pemain yang ada di industri. Oke, jadi kali ini saya bakal membahas untuk slide pertama itu ada industri musik. Saya bakal menceritakan bagaimana perjalanan industri musik digital yang ada di Indonesia. Nah, jadi lebih tepatnya saya bakal menceritakan era-era transformasi digital musik lagi, industri musik gitu teman-teman. Jadi pertama-tama itu platform musik streaming telah mengubah banyak cara masyarakat mengakses dan menikmati setiap musik gitu teman-teman. Teknologi internet memungkinkan jutaan lagu diakses dengan mudah. Jadi kalau teknologi sekarang itu membuat semua user itu lebih mudah untuk mengakses lagu-lagu dengan menggunakan internet gitu teman-teman. Nah, jadi karena adanya persaingan yang ketat menuntut inovasi yang berkelanjutan untuk mempertahankan loyalitas pengguna. Nah, di situ banyak persaingan teman-teman dari sekian banyak industri musik untuk meningkatkan lagi bagaimana peluangnya agar bisa lebih maju daripada industri lainnya gitu teman-teman. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu ada permasalahan apa saja sih yang ada di industri musik. Nah, jadi ya terutama di aplikasi jokes ya teman-teman. Nah, jadi yang pertama itu ada overload informasi, yaitu jutaan artis dan lagu membuat pengguna kesulitan menemukan konten yang relevan dengan preferensi mereka. Nah, jadi saking banyaknya nih teman-teman, saking banyaknya sebuah musisi itu membuat para user itu kesusahan untuk mencari lagu yang sesuai dengan preferensi mereka masing-masing gitu teman-teman. Nah, yang kedua itu ada retensi rendah. Joox menghadapi tingkat retensi penggunanya rendah akibat rekomendasi musik yang kurang personal. Nah, jadi kurangnya dari aplikasi Joox ini adalah banyak mereka itu menyediakan rekomendasi musik yang kurang bisa dinikmati oleh para usernya, terutama orang yang ingin mendengarkan sendiri gitu teman-teman. Nah, yang ketiga itu adalah permasalahan utamanya, yaitu shuffle yang tidak optimal ya. Nah, jadi sistem pengecekan lagu tidak mempertimbangkan histori atau preferensi pengguna secara mendalam. Maksudnya di sini adalah sistem shuffle yang ada di aplikasi Joox ini seperti tidak mengikuti personalitas si usernya lah teman-teman. Jadi itu dia selalu nge-refresh shuffle lagu di setiap harinya tanpa membaca apa sih kesukaan si pengguna ini teman-teman. Kita lanjut ke next slide, yaitu ada akan masalah dari Joox. Nah, jadi berdasarkan analisis menggunakan fishbone diagram, permasalahan utama Joox dapat dikategorikan menjadi beberapa faktor kunci, yaitu yang pertama itu ada personalisasi lemah. Sistem rekomendasi yang ada belum mampu memahami preferensi untuk setiap pengguna secara mendalam. Nah, jadi sistem rekomendasi yang ada di Joox itu belum bisa memahami setiap penggunanya teman-teman. Yang kedua itu ada rekomendasi generik, yaitu konten yang disarankan terlalu umum dan tidak mempertimbangkan konteks situasional pengguna. Jadi Joox ini banyak menawarkan sebuah konten yang lumayan umum gitu lah bagi banyak orang-orang yang awam tentang musik mungkin gitu. Nah, jadi itu kurang personal lah bagi seorang pengguna gitu. Nah, yang ketiga itu ada data kurang terintegrasi, sistem belum memanfaatkan data, konteks waktu, dan mood pengguna untuk rekomendasi yang lebih relevan. Jadi sistem dari Joox ini belum bisa terlalu memanfaatkan data konteks waktu dan mood si pengguna ini untuk merekomendasikan lagu-lagu apa sih yang disukai oleh para pengguna gitu. Kita lanjut ke selanjutnya, itu ada solusi inovatif, yaitu ada dari hybrid filtering dengan konteks aware. Kami mengusulkan pengembangan sistem rekomendasi musik berbasis hybrid filtering yang diperkuat dengan analisis user mood dan time context. Pendekatan ini menggabungkan kekuatan kolaboratif filtering dan content based filtering, kemudian memperkayanya dengan data kontekstual untuk menghasilkan rekomendasi yang benar-benar personal. Jadi
Dengan adanya hybrid filtering ini bisa menghasilkan rekomendasi konten yang sesuai dengan para pengguna, teman-teman. Jadi kita langsung ke next slide, yaitu pendekatan pengembangan model waterfall yang bakal diterapkan pada aplikasi Joox ini, teman-teman. Yang pertama itu ada perencanaan. Jadi kita bakal mendefinisikan ruang lingkup dan tujuan proyek pengembangan sistem. Yang kedua itu ada analisis, yaitu mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non fungsional sistem baru. Yang ketiga itu ada desain. Nah, jadi kita bakal merancang arsitektur dan alur kerja sistem rekomendasi model waterfall. Maksudnya yang selanjutnya itu ada implementasi, pengembangan dan integrasi fitur baru ke platform Joox. Jadi kita bakal menambahkan beberapa fitur baru lah untuk aplikasi Joox ini biar bisa lebih bersaing dengan industri musik lainnya, teman-teman. Kita lanjut aja. Oke. Di sini kita bakal membahas tentang, di next slide kita bakal membahas tentang alur sistem rekomendasi baru. Yang pertama itu ada input multidimensi. Sistem ini menerima data histori lagu dan konteks pagi, siang atau malam, dan user mood, happy, sad, dan energetic. Jadi di sini alur sistem rekomendasi yang baru lah yang bisa mengembangkan aplikasi Joox ini, kayak kita tuh membaca lah bagaimana mood seorang pengguna ini dan konteks waktunya, teman-teman, entah itu dari pagi, siang atau malam. Yang kedua itu ada analisis hybrid. Algoritma memproses dapat menggunakan collaborative filtering dan content based filtering secara bersamaan. Nah, yang ketiga itu ada personalisasi kontekstual. Hasil filtering diperkaya dengan analisis konteks untuk menghasilkan rekomendasi yang sangat relevan. Nah, jadi ini tujuan kita ini memberikan rekomendasi konten yang relevan untuk pengguna. Kita lanjut aja ke hasil analisis flowchart dan fishbone diagram. Di sini bisa kita lihat dari hasil analisis flowchart kita, yaitu proses ini yang pertama itu dimulai dari input data pengguna. Yang kedua itu sistem melakukan analisis preferensi menggunakan machine learning, atau bisa dibilang kayak buat membaca kemauan pengguna gitu, teman-teman. Nah, baru algoritma yang ketiga itu ada algoritma hybrid filtering, memproses dan data kolaboratif dan content based. Yang keempat itu ada output berupa rekomendasi musik yang dipersonalisasikan bagi para pengguna. Yang terakhir itu ada feedback loop untuk pembelajaran berkelanjutan. Jadi kayak ditambahkan sebuah looping biar aplikasi ini bisa membaca, bisa tahu lah bagaimana mood seorang pengguna gitu. Nah, baru selanjutnya ini ada langsung terang lagi dia. Nah, baru berikut ada analisis akar masalah Joox berdasarkan fishbone diagram. Di sini pos. Oke, jadi kali ini saya bakal menjelaskan pengembangan atau kayak semacam hasil fishbone diagram kami lah. Di sini ada pengembangan sistem rekomendasi Joox untuk meningkatkan user experience. Di situ ada dari faktor manusia yang dimana nilai guna rendah. Yang kedua itu ada ekspektasi tak tercapai. Yang ketiga itu ada enggannya membayar gitu, teman-teman. Nah, yang selanjutnya itu ada data dan informasi, yaitu data konteks absen. Yang selanjutnya ada fitur jauh dari ideal. Yang ketiga itu ada kurang memanfaatkan riwayat. Nah, yang selanjutnya ini ada teknologi, rekomendasi yang generik, keterbatasan algoritma, analisis big data yang kurang. Selanjutnya ada pasar, yaitu persaingan sangat ketat, inovasi yang mendesak, dan tuntutan personalisasi. Yang selanjutnya ada bisnis, model premium rentan, konversi VIP rendah, churn rate tinggi. Selanjutnya yang terakhir itu ada metode studi terbatas, fokus hanya konsep, kualitas layanan buruk. Lanjut ke ini dari hasil analisis fishbone diagram kita lihat di sini ada dari faktor manusia. Ini ada tidak adanya data preferensi yang akurat, kurangnya interaksi antara pengguna dengan developer, teman-teman. Nah, yang kedua itu ada faktor teknologi, algoritma yang belum optimal, keterbatasan analisis big data. Jadi kurangnya analisis big data dari faktor teknologi sendiri, teman-teman. Nah, yang ketiga itu ada faktor proses. Di situ ada model framing yang terbatas, kurangnya analisis real time. Yang selanjutnya ada faktor data dan informasi, data konteks yang minim, kurangnya integrasi data. Selanjutnya ada faktor pasar, persaingan yang sangat ketat dengan platform musik yang lain. Yang terakhir itu ada faktor bisnis, fokus pada akuisisi pengguna baru daripada retensi, teman-teman. Kita lanjut ke
Next slide. Lanjut next slide, yaitu fitur unggulan sistem baru ya. Yang pertama itu ada personalized radio. Jadi radio yang anti bosan dengan algoritma shuffle pintar berdasarkan preferensi dan konteks real time. Yang kedua itu ada dynamic playlist, di mana playlist rekomendasi yang berubah otomatis mengikuti waktu dan mood pengguna sepanjang hari agar pengguna tidak selalu mendengarkan lagu yang sama. Yang ketiga itu ada big data analytics, yaitu kapasitas pemrosesan data interaksi real time untuk pembelajaran berkelanjutan. Selanjutnya ada manfaat dan dampak bisnis. Di situ ada target peningkatan retensi, yaitu rekomendasi yang lebih personal diharapkan meningkatkan retensi pengguna hingga 35%. Dari konversi VIP, pengalaman yang memuaskan akan mendorong lebih banyak pengguna upgrade ke layanan yang premium. Itu sekitar ada 20%-an. Dan engagement rate di sini fitur dinamis akan meningkatkan waktu mendengarkan interaksi pengguna dengan aplikasi. Jadi langsung aja kita ke kesimpulan, yaitu strategi kompetitif untuk masa depan, yaitu ada pengembangan sistem rekomendasi berbasis hybrid filtering dengan analisis mood dan time konteks adalah solusi strategis yang diperlukan Joox untuk tetap kompetitif dengan mengatasi akar masalah rekomendasi generik dan mengintegrasikannya konteks situasional. Joox bisa memberikan pengalaman musik yang benar-benar lebih personal, menurunkan churn rate secara signifikan, meningkatkan konversi ke layanan VIP, dan terakhir itu mempertahankan posisi sebagai pemain utama di pasar Indonesia terutamanya teman-teman. Ya mungkin sekian aja dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, jika ada salah kata juga saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.